bersyukur hari ini boleh berada di tempat ini, berdiri lagi buat menyampaikan sharing firman. Saya percaya bukan kebetulan, bukan karena Onehem yang nyuruh atau pengurus yang nyuruh saya bawain sharing firman, tapi saya percaya ini kalau Tuhan mau minta saya sharingan firman, jadi berarti ada kerinduan Tuhan yang harus saya sampaikan. Oke. Siapa yang udah baca flyer hari ini? Ini dong, apa? Instrumen. Tolong, aku nggak bisa. Ya, aku nggak bisa berkata-kata. Ada yang udah baca? Ada yang udah tahu belum? Yang lihat flyer. Ini berarti nggak nge-follow Instagram ini sih. Instagram Youth for Christ. Oke, kasih tahu deh. Oke. Hari ini kita lihat yang seger-seger. Kita mau lihat buah-buahan. Asik. Oke. Judul kita sore ini adalah menghasilkan buah. Bilang bareng-bareng. 3, 4. Saya lagi 3, 4. Kali ini saya berusaha biar on time ya. Karena jam 7 nanti ada latihan umum. Jadi saya harus tenang. Saya udah wanti-wanti sama Camel. Kalau udah mendekati 50 menit, 45, dia baba. Oke, jadi tenang aja. Menghasilkan buah. Kita baca ayatnya dulu di Yohanes 15 ayat 16. Ada yang mau menolong saya buat bacain? Siapa? Sukarela? Saya nggak nunjuk deh. Siapa yang mau langsung berdiri? Saya Kak. Ayo guys. Siapa? Ada yang mau nggak? Oh mantap. Oke, Jun. Kelihatan nggak? Amin. Saya baca sekali lagi ya, barangkali ada yang nggak dengar. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya mau cerita sedikit ya. Jadi seorang Kristen, pengikut yang percaya sama Tuhan Yesus, membuat kita punya tanggung jawab yang besar. Benar gak? Siapa yang setuju? Kita waktu kita sadar kita pengikut Kristus, kita punya tanggung jawab yang besar buat jadi berkat. Benar? Terutama memang gak bisa dipungkiri karena memang kita minoritas. Benar gak? Saya mau cerita dulu nih. Dulu waktu saya SMP sama SMA, saya sekolah di sekolah negeri. Yang mayoritasnya pasti agamanya beda dari kita, bener? Sempat berpikir kalau jadi Kristen itu berat banget. Kenapa? Alasannya yang pertama karena kita minoritas, bener? Karena kita paling mudah buat dinilai gitu. Misalkan langsung ngerti gitu loh, maksudnya orang yang Kristen itu pasti langsung orang ini nih pasti, siapa lagi kalau bukan ini gitu kan. Pertama ya karena emang ketahuan gitu, yang lain pakai kerudung kita enggak, bener enggak? Dan itu yang membuat kita dengan mudah dinilai. Terus yang kedua, karena kita bawa nama Tuhan Yesus, bener enggak? Apalagi kalau sekolah kita di negeri, itu tuh paling disorot lah. Kita nggak boleh sembrono, atau sekalinya kita sembrono nama Tuhan Yesus yang dibawa-bawa, bener gak? Kalau kita ketahuan nih melakukan sesuatu, misalkan kayak bolos, terus ketahuan sama guru BP, mesti ditanyain, kamu kan Kristen, mesti gitu, bener gak? Pasti yang negeri, nggak cuma negeri sih, tapi mayoritas kejadian ini
dialami sama anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri. Pasti kamu kan Kristen, kamu kan ini kok kelakuannya kayak gini, pasti. Dulu makanya saya sering berpikir kalau jadi orang Kristen itu bebannya berat banget karena dua alasan tadi. Karena mudah buat dinilai, terus karena kita bawa nama Tuhan Yesus nih, sekalinya kita melenceng, sekalinya kita berbuat salah, yang dibawa-bawa Tuhan Yesus benar. Makanya tadi saya bilang, saya sempat berpikir jadi Kristen itu berat. Setiap akan melakukan sesuatu itu pikir-pikir dulu. Misalkan ada teman ngajakin bolos nih, pernah. Jadi saya dulu SMA tuh punya circle. Nah circle-nya itu saya sendiri yang non-is. Nah circle saya ini ya agak maksudnya nggak badung sih, cuman kadang kalau misalkan mereka lagi males, ya males banget gitu. Suatu hari habis olahraga, kan, terus habis itu masuk kelas pelajaran fisika, nangis nggak tuh? Nah temen saya ini ngajakin saya buat bolos, padahal cuma 1 jam pelajaran. Kalau saya nggak waktu itu, mungkin kalau saya nggak berpikir 2 kali, nggak berpikir panjang, karena kalau saya ini bawa nama Tuhan Yesus, mungkin saya mau ikut sama mereka. Mungkin saya mau, ayo deh 1 jam ini, habis itu istirahat soalnya. Jadi nggak akan terlalu ketahuan lah, soalnya mepet-mepet jam olahraga, pelajaran itu istirahat, pasti kan mepet kan, tau lah pengalamannya. Nah tapi kadang walaupun saya, ya waktu itu saya berpikir berat banget karena harus melakukan sesuatu itu harus pikir 2 kali. Misalkan melakukan sesuatu yang nggak benar, pasti tertuduh, benar nggak? Nah itu yang lagi-lagi membuat saya ini terpaksa, karena saya berpikir ini tuh beban. Waktu itu dulu saya berpikir saya melakukan ini nih karena saya punya beban. Tapi sekarang saya sudah mengerti bahwa jadi orang Kristen itu keren banget. Yang setuju bilang amin. Amin. Kenapa Kak keren banget? Karena menjalankan perintah untuk berbuah dan menjadi berkat adalah misi besar. Amin. Saya sering, jadi waktu di kelas, pembagian kelas dulu, saya pernah bawain ini di youth class tentang apa ya, saya lupa judulnya. Jadi itu berbicara tentang jadi berkat. Saya mendapatkan sesuatu, gak ada agama selain Kristen yang nyuruh umatnya buat jadi berkat, cuman Kristen. Makanya saya berpikir, saya ubah pola pikir saya ubah mindset saya, kalau jadi orang Kristen itu berat. Sekarang saya berpikir, saya sudah mengerti bahwa jadi orang Kristen itu keren banget. Kita ini kayak lagi menjalankan misi rahasia, asik. Ini lagi menjalankan misi besar. Amin. Yang setuju bilang amin. Amin. Oke. Kalau kita balik ke ini ya, ke sharing kita sore ini. Maaf ya, agak ngap. Kalau kita baca tema kita bulan ini adalah mentaati perintah Tuhan. Kalau kita berbicara tentang ketaatan kepada perintah Tuhan, ini lupa. Sorry. Ini ada quotes. Waktu ketaatan ada di dirimu, sesulit apapun keadaan yang harus kita hadapi, kita akan tetap taat. Amin. Kalau tadi, Kak, saya nggak bisa, nggak ngikutin mereka, karena saya pasti akan ditinggalin. Saya pasti nggak punya teman kalau saya nggak ikut bolos sama mereka. Susah nggak buat taat? Buat tetap ikut pelajaran, susah nggak? Padahal circle kita nih lagi bolos di kantin. Susah nggak? Susah. Tapi gimana pun keadaannya, gimana pun keadaan yang kita hadapi, sesulit apapun, kalau taat itu sudah ada di diri kita pasti akan tetap taat. Amin. Shalom. Jangan mengantuk. Ngantuk ya? Dingin. Oh panas ngantuk ya? Guys, kalian harus semangat, harus lebih semangat.
Saya aja sariawan di sini sama di sini tetap membara menyampaikan sharing. Kalian harus lebih semangat, oke? Saya tadi udah kasih bocoran di awal. Kalau ini sharing ini nggak akan terlalu lama. Karena nanti udah ada latihan umum. Nggak percaya ya. Tapi saya udah kasih ini kok pejangan sama si Amel. Kalau saya lebih dari 45 atau 50 dikasih rambu-rambu. Oke, next. Free will. Kenapa? Berbicara tentang ketaatan kepada perintah Tuhan amat banyak. Benar nggak? Luas banget pengertian taat kepada Tuhan, benar? Dari perintah yang tertulis sampai yang nggak tertulis, benar? Banyak. Tapi teman-teman, Tuhan kasih, baca dong, nggak kelihatan ya? Tuhan kasih free will. Waktu Tuhan kasih nih perintah yang banyak banget. Tuhan nggak apa ya istilahnya, nggak mengharuskan. Sebenarnya harus sih, tapi nggak mungkin. Ya nggak ada yang nggak mungkin sih. Tapi kita tahu diri lah. Kita tahu diri pasti kita nggak akan bisa mematuhi semuanya, benar? Tuhan kasih free will. Jadi keputusan untuk patuh atau tidak ada di tangan kita, ada di tangan manusia. Tuhan kasih free will nih, kamu mau taat atau enggak? Semuanya ada di tangan kita masing-masing, bener? Karena kayak yang Vanes bilang minggu kemarin, jika kita mengasihi Tuhan, kita akan taat. Lupa ya. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan, Tuhan kasih free will. Kamu mau taat gak nih sama perintahku? Kalau kamu gak taat, ya berarti kamu gak mengasihiku. Kalau kamu taat, berarti kamu mengasihiku. Gitu, gampangnya. Oke? Tapi, ini harusnya belum muncul sih. Tapi, walaupun Tuhan kasih banyak banget perintah-perintah, tapi yang satu nih, saya udah pada baca ya. Tuhan kasih satu mandat, Tuhan udah tetapkan. Yang namanya tetapkan itu pasti apa enggak? Pasti apa enggak? Kalau Tuhan sudah menetapkan, kalau Tuhan sudah memastikan kalau kami dapat perintah ini, itu pasti apa? Tuhan sudah menetapkan satu mandat atau perintah, yaitu berbuah. Kita baca ayatnya ya. Di Yohanes 15 ayat 16. Ini ayat yang tadi kita baca lagi. Saya bacain. Pasti nggak kelihatan sih. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Ada kata-kata menetapkan. Menetapkan itu berarti pas telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan. Ulangi, supaya kamu pergi dan menghasilkan, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Kata-kata menetapkan, saya ulang lagi ya, ini tuh pasti, satu perintah yang pasti buat kita, yaitu untuk berbuah. Saya agak lama nyiapin sharing ini. Biasanya hari Kamis saya sudah finishing nih materinya, asik finishing. Saya sudah deal lah intinya, udah deal. Tapi sharing ini hari ini sampai Jumat siang saya masih nego. Maksudnya nego itu bener nggak Tuhan mau sampein ini? Bener nggak Tuhan? Nah, karena saya membawakan tentang taat, jadi saya mau belajar buat taat, walaupun itu sulit. Bahkan saya bikin PPT ini nih Sabtu tadi pagi. Tadi malam saya sudah ngelembur bikin PPT, tapi nggak bisa di save. Sakit banget, nggak bisa di save. Akhirnya saya ulang tadi Sabtu pagi sebelum doa puasa. Agak lama menyiapkan sharing ini karena emang iya Tuhan, ini yang Tuhan mau saya sampaikan. Mikir lagi.
pergumulan lagi sampai hari Kamis, Jumat itu masih pergumulan terus, tapi saya menetapkan hati buat ya Tuhan, saya mau sampaikan. Oke. Supaya kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Oke Kak, saya sudah paham. Waduh, nggak kelihatan lagi. Terus apa yang dimaksud berbuah Kak? Aduh, maaf ya guys, ngebut soalnya. Apa yang dimaksud berbuah? Ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacain deh, pasti nggak kelihatan sih. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah damai. Salah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebenaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa yang udah hafal ayat ini? Udah ngerti semua ayat ini benar? Apa sih? Udah ngerti ya? Oh iya, nggak apa-apa. Jadi ayat ini nih berbicara tentang buah-buah roh. Mana nih? Oh, berbicara tentang buah-buah roh. Semuanya pasti udah tahu. Pastilah minoritas, mayoritas pasti udah tahu. Iya Kak, aku udah paham, udah ngerti ayat ini. Tapi apa yang dimaksud berbuah? Maaf ya guys. Tapi apa yang dimaksud berbuah? Saya cari referensi arti setiap poinnya, arti setiap setiap ayat, setiap katanya. Jadi gini, kasih artinya itu memberi yang diberikan cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan dan tidak mempertimbangkan nilai pemberiannya. Jadi kalau bahasa Yunaninya itu agape, kalau salah ayat ini saya baca, itu tuh artinya memberi yang diberikan cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan dan tidak mempertimbangkan nilai pemberiannya. Maksudnya berbuah kasih itu ini loh. Terus yang kedua, maksudnya apa berbuah sukacita? Sukacita adalah selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Lanjut. Terus apa yang dimaksud berbuah damai sejahtera? Artinya adalah ketenangan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh keadaan ataupun tekanan dari luar. Lanjut. Kesabaran menggambarkan orang yang memiliki kemampuan untuk membalas dendam, tetapi sebaliknya memilih untuk menahan diri. Keren banget orang ini yang punya sifat kesabaran, yang punya buah roh kesabaran. Selanjutnya murah hati. Kemurahan merupakan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain tanpa peduli tindakan sebelumnya. Saya tuh baru ngerti arti murah hati itu ini loh. Jadi artinya itu dijelasin, ini kan kemurahan merupakan tindakan bermanfaat bagi orang lain tanpa peduli tindakan sebelumnya. Jadi orang itu melakukan sesuatu tanpa berpikir orang itu udah melakukan apa nih sama saya. Jadi saya melakukan sesuatu tanpa berpikir orang ini udah menyakiti saya, orang ini sudah bohongin saya. Murah hati itu artinya saya mau melakukan sesuatu tanpa saya memikirkan tindakan sebelumnya. Maksudnya saya nggak berpikir nih saya mau ngasih sesuatu ke orang ini, tapi saya berpikir nih orang dulu pernah nyakitin saya. Itu nggak berpikir dulu dia pernah menyakiti saya. Itu artinya murah hati. Saya aja baru tahu. Terus lanjut, kebaikan, keadaan atau kualitas untuk bersikap baik, kita tahu semua. Terus kesetiaan, mendedikasikan diri hanya kepada sesuatu atau seseorang, gak mendua hati. Satunya kesetiaan. Murah hati, bertemperamen stabil, tenang, seimbang dalam roh, tidak sombong dan dapat menguasai emosi. Nah, salah nih, kurang ini nih, salah. Sorry ya. Kelemah lembutan ini sih, kelemah lembutan. Terus yang bukan, sorry ya guys. Lanjut deh. Kebaikan, artinya itu kriteria. Artinya bermakna mempunyai kuasa atas atau kepemilikan atas kelakuan sendiri. Nah, enggak. Kayaknya aku salah ini deh, salah kutip.
Maksudnya ini nih iya benar penguasaan diri. Terus ini iya. Sorry ya, maaf. Buru-buru tadi. Ini soalnya tambahan tadi sebelum sharing saya tambahin ini. Siapa yang gak suka sama orang yang punya buah-buah roh tadi? Siapa yang gak suka sama orang yang sabar? Siapa yang gak suka sama orang yang setia? Semuanya suka ya? Semuanya pasti. Salah satu orangnya jadi favorit adalah orang yang setia, orang yang sabar, orang yang lemah lembut, orang yang bisa mengendalikan diri, benar? Dan ini yang harus jadi target kita, teman-teman. Kita harus jadi salah satu orang yang terfavorit. Karena apa? Karena kita menghasilkan buah tadi, karena kita sabar, karena kita lemah lembut, karena kita bisa mengendalikan diri. Kita jadi salah satu orang yang terfavorit nih. Oke. Terus kenapa, Kak? Jadi apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan orang-orang Kristiani bukan hanya mereka percaya tetapi tidak berubah, atau hanya menjadi pohon yang tidak ini perbandingannya hijau sih ya, jadi terang sekali. Tuhan gak mau kita ini jadi pohon yang biasa aja, pohon yang tidak berbuah. Karena tadi firman Tuhan bilang, pergilah dan menghasilkan. Jadi artinya apa? Tuhan itu gak mau kita jadi pohon yang biasa aja. Tuhan ini gak mau jadi pohon yang gak ada buahnya. Tapi Tuhan mau kita berbuah. Ini simpel, teman-teman. Tapi kita sering melewatkan ini. Kita sering mengabaikan ini. Mungkin kita sering berpikir, saya sudah setia sama Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah rajin ibadah. Tapi kamu lupa kalau kamu harus menghasilkan buah, kalau kamu harus menghasilkan sesuatu. Apakah kehidupan kita berbuah atau tidak adalah hal yang sangat penting bagi Allah. Apakah kehidupan kita berbuah atau tidak adalah hal yang sangat penting bagi Allah. Benar? Waktu tadi saya bilang, Tuhan kasih kita free will, benar? Free will untuk apa? Untuk berbuah atau enggak. Tapi kehidupan kita yang berbuah ini penting buat Tuhan. Penting buat Tuhan. Tuhan kasih tahu nih, oke, kamu saya kasih free will. Kamu terserah mau berbuah atau enggak. Tapi saya bilang, kalau hidupmu berbuah atau tidak adalah sangat penting bagi Allah. Artinya gini, Allah tidak ingin kehidupan kita mengalir begitu aja. Tuhan gak mau kita hidup biasa-biasa aja. Tuhan gak mau kita hidup ya mengalir aja lah Tuhan. Gini-gini aja hidupku. Tuhan gak mau kayak gitu. Tuhan mau kita berbuah. Allah telah menciptakan masing-masing kita sebagai ciptaan yang khusus. Percaya teman-teman, Tuhan gak ciptain kamu stok jeleknya ke kamu semua. Pasti Tuhan kasih sesuatu yang baik di hidupmu. Setuju? Mungkin sekarang kamu berpikir, Kak, aku gak bisa mengendalikan diri. Aku orangnya gak setia. Aku orangnya emosian segala macem. Itu menurut kamu. Tapi percaya teman-teman, Tuhan gak ciptain kamu dengan ya tadi stok jeleknya itu buat kamu semua, enggak. Pasti Tuhan kasih sisi baik. Tuhan kasih sifat baik. Tuhan kasih sesuatu buat kamu. Tuhan kasih karunia. Amin. Nangkap ya pesannya sampai sini teman-teman. Jadi apa yang Tuhan kasih ke kamu, apa yang Tuhan berikan ke kamu, itu membuat kamu, itu harus kamu tampilkan. Kamu harus berbuah lewat apa yang Tuhan berikan ke kamu. Amin.
Berbuah adalah salah satu perintah penting yang harus kita taati. Lagi-lagi nggak kelihatan. Sekali lagi bilang sama saya, berbuah adalah salah satu perintah yang penting yang harus kita taati. 3, 4. Nggak kelihatan ya. Amin. Sekali lagi, berbuah adalah, maksudnya saya nyebutin sekali lagi biar jelas. Berbuah adalah salah satu perintah penting yang harus, yang harus kita taati. Kalau tadi kita jelasin kalau saya tadi jelasin di awal, perintah Tuhan itu banyak banget, benar. Tapi satu perintah ini yang Tuhan sudah tetapkan, dan ini pasti kita harus berbuah. Ia telah memberikan kita karunia khusus. Amin. Setiap kita pasti diberikan Tuhan sesuatu yang mungkin berbeda dari yang lain. Mungkin kamu orangnya jago di kesabaran, mungkin. Atau mungkin kamu jago di setia. Atau mungkin kamu jago di mengendalikan emosi. Amin ya teman-teman. Tuhan memberikan kita karunia yang khusus. Ia mengutus kita untuk melakukan satu hal, yaitu pergi dan hasilkan buah. Sebelum pohon dinilai baik oleh orang lain tersebut harus merasakan buahnya dulu, benar gak? Kalau misalkan ada buah nih, pohon buah, apa ya, misal mangga, misal, ini yang paling umum. Kita bisa tahu buah pohon mangga ini bagus atau enggak, salah satunya dari nyicipin buahnya. Kita bisa tahu nih, oh ini pohon mangga arum manis, dari mana? Dari buahnya. Jadi sebelum sebelum kita mendapat penilaian, maksudnya sebelum kita dinilai orang lain, pasti orang lain tersebut harus merasakan buah kita dulu. Paham sampai sini teman-teman? Ada pepatah bilang kayak gini, mana ya, bentar. Pohon buah yang baik akan menghasilkan buah yang baik juga. Tapi pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Ayatnya bilang gini, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Lagi-lagi saya mau bilang ya teman-teman, kamu harus berbuah. Karena apa? Karena lewat buahmu orang lain bisa diberkati. Karena lewat buahmu orang lain bisa merasakan kalau kamu ini bilang kamu harus berbuah dulu sebelum orang lain merasa diberkati sama kamu. Paham gak sampai sini? Nih ada kata-kata gini. Dalam hal ini, berbuah adalah usaha. Menjadi berkat adalah efek. Nggak kelihatan, maaf ya. Berbuah adalah usaha, menjadi berkat adalah sebelum orang lain menganggap kita ini jadi berkat, orang lain itu harus makan buah kita dulu, harus mendapati buah kita dulu. Contohnya gini, misalkan saya berteman misalkan sama siapa ya? Misalkan sama Eva. Misalkan saya berteman sama Eva. Eva bisa menilai kalau maksudnya Eva ini bisa merasa terberkati lewat saya. Kalau saya menghasilkan buah apa? Misalkan saya sabar, atau misalkan saya orangnya ini gak suka marah-marah. Ya. Paham ya sampai sini? Berbuah itu adalah usaha. Kamu harus berbuah dulu nih, biar orang lain mendapatkan buahmu, dan menjadi berkat adalah efek. Kamu harus berbuah dulu, jadi orang lain bisa diberkati. Amin. Lewat buahmu ini. Nangkap pesannya teman-teman. Makanya firman Tuhan bilang, pergi dan menghasilkan buah.
Ini hal yang kecil, tapi sering kita lupain. Kamu bukan, Tuhan bikin kamu, Tuhan ciptain kamu. Bukan jadi orang yang gak berguna. Tapi Tuhan ciptain kamu, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya destiny-nya, Tuhan punya goals-nya. Lewat apa? Lewat kamu berbuah, lewat buahmu. Buah yang manis. Nangkep pesannya teman-teman? Allah telah menyiapkan, oh salah, ini dulu. Mengapa kita harus berbuah? Maaf ya guys. Minta maaf ya. Nggak kelihatan. Mengapa kita harus berbuah? Coba, siapa yang bisa jawab? Oke kak, saya sudah tahu nih, saya harus berbuah ini. Tapi saya bingung, kenapa saya harus berbuah? Kenapa kak? Anak-anak sekarang kan, ya nggak anak sekarang juga sih. Kalau melakukan sesuatu kan itu harus tanya dulu, kenapa kayak gini kak? Kenapa harus saya begini kak? Kenapa begini? Kenapa begini? Pasti salah satu dari kalian mesti berpikir, ya terus kenapa saya harus berbuah? Ada yang bisa jawab nggak? Yang itu kenapa? Karena Tuhan dimuliakan. Ada lagi? Nunjuk. Ada lagi? Tepat sekali. Jawabannya adalah karena Tuhan dipermuliakan lewat buah manis yang kita hasilkan. Baca bareng-bareng 3, 4. Amin. Setuju? Ayatnya bilang gini. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ini alasannya teman-teman. Kenapa kita harus berbuah? Kenapa kita nggak boleh stuck? Kenapa kita nggak boleh berdiam diri nyaman aja dengan keadaan yang ya udah, yang lain berbuah ya udah, nggak mau. Saya rajin ibadah, yang penting saya rajin berdoa segala macam. Bukan cuma di titik itu Tuhan mau, tapi Tuhan mau kita untuk kenapa? Karena lewat kita berbuah, Tuhan amin. Allah telah Allah telah menyiapkan pekerjaan yang baik yang harus kita jalani. Jangan salfok sama cewek ini ya. Cantik ya. Cantik kamu. Ya. Oke, lanjut. Allah telah menyiapkan pekerjaan yang baik yang harus kita jalani. Amin. Dia telah memberikan kepada setiap kita karunia-Nya secara unik, seperti sebuah pohon yang ditanam dan ditentukan untuk menghasilkan. Lagi-lagi saya bilang, kamu harus berbuah. Kenapa Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda? Ini 1 Petrus 4 ayat 10 bilang gini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Tadi saya bilang, kita diberikan karunia yang khusus. Amin. Setiap orang Tuhan berikan karunia yang khusus. Buat apa? Buat melayani seorang akan yang lain. Lewat kamu melayani seorang akan yang lain, orang lain akan diberkati lewat kamu. Amin. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Jadi bukan gak ada maksud Tuhan kasih karunia beda-beda. Tapi Tuhan mau lewat karunia yang Tuhan berikan, kamu boleh melayani satu dengan yang lain. Karena lewat kamu melayani satu dengan yang lain, kau bisa saling memberkati. Makanya saya tadi bilang, berbuah adalah usaha. Jadi berkat adalah efek. Kamu harus berbuah dulu. Oke?
Tapi buat taat itu susah. Susah nggak? Buat taat itu susah nggak? Susah. Ini bilang gampang. Gampang susah. Ya, ya tadi cerita saya di awal. Kak susah kak buat nggak ngikutin pergaulan mereka. Kenapa? Nanti saya nggak punya teman. Kalau saya nggak ngikutin gaya hidup mereka. Kalau saya nggak ikut bolos, nanti saya nggak punya teman. Susah nggak? Susah. Tapi Om David bilang kemarin di minggu pertama, kadang ada ujian ketaatan. Buat apa? Yang pertama, buat melihat apakah kita mengasihi Tuhan. Amin. Ketahuan apakah orang ini mengasihi Tuhan atau enggak, dia akan taat. Yang kedua, apakah kita memiliki keadaan adalah ujian ketaatan. Untuk apa? Untuk melihat apakah kita memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Kamu tunduk nggak sama perintah yang Tuhan kasih? Kamu tunduk nggak sama mandat yang sudah ditetapkan buat kamu? Kamu tunduk nggak? Semuanya balik lagi ke kamu. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Alasan kenapa kamu harus berbuah, terus kenapa Tuhan kasih karuniamu berbeda-beda. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Tadi saya di awal bilang, Tuhan kasih free will ke kita buat taat atau enggak. Terserah kita, benar nggak? Bukan terserah sih, maksudnya kamu mau pilih taat atau enggak. Ya terserah kamu, bener terserah. Terserah kamu mau taat atau enggak. Tapi, wah tidak terlihat. Aduh maaf ya. Tapi Tuhan kasih bocoran kalau kamu nggak berbuah. Gini, Tuhan kasih free will kamu buat kamu taat atau enggak. Kalau kamu taat berarti kamu mengasihi Tuhan. Tapi kalau kamu pilih nggak taat, kita baca ayat Matius 13 ayat 6 sampai 9. Ada yang minta tolong? Saya minta tolong bacain dong. Siapa yang mau bacain? Matius 13 ayat 6 sampai 9. Ada yang mau bacain? Yang mau bacain langsung berdiri. Iya, Matius 13 ayat 6 sampai 9. Bentar. Iya ya. Sorry. Maaf ya guys. Lukas. Maaf ya guys. Efek terburu-buru. Udah deh, saya bacain aja deh. Lukas ya, ini Lukas. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Ayat 9, baca bareng-bareng, 3, 4. Bocoran pertama, waktu kamu gak berbuah, adalah ditebang. Pengurus kebun anggur ini nih minta sama tuannya, "Tuan, jangan ditebang dulu lah. Tunggu beberapa tahun lagi." Tapi tuannya bilang, "Oke, tapi kalau enggak, tebanglah dia." Ada ayat lagi.
Yeremia 8 ayat 13 bilang gini, aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Ayat ini teman-teman, ini yang membuat saya menemukan sharing ini. Jadi sebelum saya dapat jadwal dari Onehem, kalau saya sharing di bulan ini, saya sudah dapat dulu ayat ini. Ini ayat bacaan saya beberapa minggu ini. Saya sudah hatam, tapi saya ulang lagi dari Kejadian, terus udah sampai di Yeremia. Saya mendapatkan ayat ini. Seperti bukan sebuah kebetulan, saya percaya, tapi waktu saya baca ayat ini, seperti ini nih, ayat ini nih loncat di hati saya benar-benar. Aku akan menetapkan mana ya? Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Ayat ini yang jadi acuan saya sebenarnya dari awal. Sebelum saya tahu firman tema bulan ini adalah menaati perintahnya. Waktu saya berpikir apa ya, saya harus nyampein apa nih Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi ayat yang loncat ke hati saya waktu itu. Makanya saya berpikir, saya percaya kalau ini yang jadi kerinduan Tuhan. Yang ini yang menjadi apa ya? Ya kerinduan Tuhan buat saya sampaikan. Kemarin saya bilang sama Onehem, oh sorry kalau misalkan nanti sharing Sabtu mungkin agak keluar dari tema. Tapi ini yang jadi pergumulan saya nih 4 hari ini, bahkan dari Minggu sampai Kamis. Benar Tuhan, apa yang ini mau saya sampaikan? Apa ini yang Tuhan rindu buat saya sampaikan? Dan saya memutuskan buat saya mau sampaikan Tuhan, saya mau taat. Ayat ini ayat saya temukan ini dulu, ayat ini dulu. Lalu selanjutnya, bocoran selanjutnya, mau ulangin. Ayat ini bilang, kalau tidak ada buah anggur di pohon anggur, tidak ada buah ara di pohon ara, apa yang dilakukan? Tuhan, aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Ayat selanjutnya, Matius 7, ayat 18 sampai 19. Coba saya cek lagi ya, siapa tahu salah ketik lagi nih. Ya, benar kok. Matius 7 ayat 18 sampai 19. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan pohon yang, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, kurang kenceng ayat 19 baca bareng-bareng. 3, 4. Ini bocoran. Kalau kamu gak berbuah, walaupun Tuhan kasih free will, walaupun Tuhan kasih kamu mau taat atau enggak, tapi ada konsekuensi waktu kamu gak taat. Ayat-ayat tadi kita udah baca. Next. Tapi ada tapinya lagi teman-teman. Tapi ini hebatnya Tuhan kita. Tuhan gak langsung tebang kita, Tuhan gak langsung habisin kita. Tuhan Yesus kasih kesempatan buat kita. Apa buktinya? Matius 13 ayat 8-9a. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan mungkin Tuhan sekali 2 kali gak menemukan buah yang ada di diri kita. Tuhan gak langsung babat habis kita. Tuhan gak langsung bakar kita, pohon kita. Tapi Tuhan kasih kesempatan buat kita. Tuhan yang minta loh, di tadi ayat yang tadi. Tuhan minta, nanti dulu Tuhan, saya mau cangkul dulu deh, saya mau usahakan dulu. Tahun deh, 2 tahun. Ini hebatnya Tuhan kita. Tuhan mau kasih kita kesempatan buat kita, ayo berbuah. Tuhan bilang sama kita, ayo saya kasih kesempatan nih.
kamu berbuah atau enggak. Seringkali kita seperti pohon yang hampir mati dan layu, dirusak oleh benalu. Sehingga kita membutuhkan tangan Yesus untuk mencangkul dan memberi pupuk. Pohon itu nggak mungkin bisa seger sendiri tanpa ada tangan orang lain, tangan manusia yang buat mencangkul lagi, ngasih pupuk lagi, bener ya? Saya punya tanaman banyak di rumah. Kalau layu ya layu, kecuali kalau saya atau mama saya yang nyiramin atau tanahnya ini digemburin lagi. Karena kita nggak bisa melakukannya sendiri, kita butuh tangan Tuhan buat mencangkul dan memberi pupuk. Dan ini kabar baiknya teman-teman, Tuhan Yesus bersedia buat itu. Tuhan Yesus bersedia buat kasih kita kesempatan. Tuhan kasih waktu nih, ayo saya cangkul kamu lagi ya, ayo saya beri pupuk kamu lagi, berbuah. Dan kalau sampai beberapa kali atau mungkin sampai Tuhan capek kali kamu gak berbuah-buah, Tuhan udah kasih bocoran tadi, baru baca ya. Tuhan udah kasih bocoran. Tuhan akan mengerjakan sesuatu bagi pohon agar bisa berbuah sekali, 2 kali. Tuhan kasih kesempatan. Tuhan Yesus bersedia buat itu. Ini terakhir teman-teman. Wow. Saya bacakan aja ya. Kita harus pastikan teman-teman, agar kita tidak termasuk orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Seperti pohon ara yang tidak kunjung tumbuh dan berbuah, sehingga pada akhirnya harus ditebang dan dibakar. Pakai kesempatan yang Tuhan kasih ke kita, buat kita berbuah. Karena lewat buah yang kita hasilkan, Tuhan dipermuliakan. Karena Tuhan kasih karunia yang khusus bagi kita, buat apa? Buat kita saling melayani satu dengan yang lain. Bukan hanya tanpa tujuan, tapi Tuhan punya goals, Tuhan punya destiny, Tuhan punya rancangan buat kita jadi berkat. Dan Tuhan mau lewat buah yang kita hasilkan, kita memuliakan Tuhan. Sepele teman-teman, menghasilkan buah. Jangan sampai hidup kita biasa-biasa aja, mengalir, tapi kita harus hasilkan buah. Amin. Terakhir, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Ada 2 hal yang saya garis bawahi dari apa yang Kanika udah sampaikan sore hari ini. Jadi Tuhan itu mau kita satu berbuah. Tapi yang lebih penting dari itu, yang kedua adalah bukan cuma sekedar berbuah, tapi buah yang dihasilkan itu harus buah yang manis. Dan teman-teman harus tahu kalau Tuhan itu percaya kalau kita itu bisa menghasilkan buah yang manis. Gak ada amin. Ya, jadi Tuhan itu percaya kalau kita itu bisa menghasilkan buah yang manis. Nah, persoalannya tadi seperti pada umumnya tanaman, kalau mau berbuah, tadi kalau Alkitab bilang seorang yang punya satu tempat, di situ ada pohon dan pohonnya udah nggak berbuah, udah lama, udah berapa kali didatangin kok nggak berbuah, mau ditebang, sama yang jaga bilang apa, jangan dulu, nanti aku kasih pupuk. Ya, artinya apa, buat memiliki buah yang manis, buat menghasilkan buah dan memiliki buah yang manis itu adalah sebuah usaha yang gak gampang. Ya, kayak misalkan kalau kita menemukan sebuah pohon ada buah yang belum matang, ya berbuah tapi belum matang, pasti rasanya asem gitu ya. Mangga muda itu yang biasa buat rujakan kan gitu kan, enak kalau buat rujak, tapi kalau buat dimakan asal makan aja kan nggak enak kan gitu ya. Jadi yang kita harus tangkap juga adalah begini, kematangan dalam berbuah juga harus kita capai ya, karena itu yang dinikmatin kan ya. Jadi orang Kristen harus dewasa, karena kalau kita masih masih anak-anak terus, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang seperti tadi, buah yang belum matang.
Ya, kenapa kita harus terus mengejar kedewasaan sekalipun kita masih pemuda remaja nih? Karena tingkat kedewasaan iman kita akan menentukan buah apa yang akan keluar dari kehidupan kita. Kamu boleh di gereja seolah-olah terlihat baik gitu ya. Orang-orang melihat kamu di gereja seperti buah mangga yang enak gitu. Tetapi ternyata kehidupanmu di luar adalah buah mangga yang kecut. Ya itu menurut saya nggak sinkron gitu. Jadi kita harus mengejar kedewasaan rohani. Karena kedewasaan iman kita akan menentukan buah seperti apa yang akan muncul dari hidup kita. Menangkap ya. Jadi ada dua hal yang saya pribadi tangkap dari apa yang firman Tuhan di-sharingkan sore hari ini, yaitu Tuhan mau kita berbuah, tapi tidak cukup hanya berbuah. Tuhan mau kita berbuah, menghasilkan buah yang manis. Artinya apa? Buah yang manis itu buah yang bisa dinikmati. Yang menikmati buah kehidupan kita itu dua, sesama kita dan Tuhan. Jadi kalau kamu boleh dapat penilaian baik dari manusia, tapi kalau Tuhan gak berkenan juga enggak, tetap bukan buah yang manis. Kamu boleh seolah-olah terlihat manis di hadapan Tuhan, tetapi ternyata kamu tidak bisa dinikmati oleh sesamamu, itu juga bukan buah yang manis. Jadi harus seimbang ya. Mengerti ya? Ini bicara soal bagaimana hidup bertanggung jawab sih. Jadi Kristen itu tadi memang keren banget, tetapi kita juga nggak boleh lupa kita bawa tanggung jawab nama Tuhan, ya, bawa nama kekristenan, bawa nama lembaga tempat di mana kita bertumbuh. Kayak saya pernah bilang sama salah satu anak kamu dari sini, saya pernah tegur karena dia ngomong kasar. Saya lupa siapa yang saya tegur. Saya bilang, kamu itu kalau ngomong kasar, orang akan menilai kamu anak youth mana nih, anak gereja mana nih, ya, kok nggak diajarin di gerejanya ngomong asu bangsat gitu. Ya ini hanya contoh ya, kalau saya ngomong asuh bangsa itu hanya contoh gitu, saya tegur gitu ya. Karena apa? Karena kehidupan kita membawa tanggung jawab gitu teman-teman. Jadi mari kita belajar sederhana. um, ini sering kita dengar, tapi kita juga harus belajar buat lakukan ya, berbuah, memiliki hidup yang berbuah, fruitful ya. Itu hanya bisa dihasilkan waktu kita satu, memiliki keintiman sama Tuhan. Seperti buah hati itu kan lahir dari keintiman papa mama kan gitu. Seperti kalian kan lahirnya dari keintiman papa mama. Demikian juga dengan kehidupan yang berbuah. Itu lahir dari keintiman kita sama Tuhan. Keintiman kita sama Tuhan akan menghasilkan buah. Amin. Ya, gak ada yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bangkit berdiri. Mau menambahkan sesuatu? Nah. Syukur Tuhan buat firman hari ini sudah mengajar kami untuk berbuah. Terima kasih Tuhan, kami tahu kejadian kami dahsyat dan ajaib apa yang Tuhan buat, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya Tuhan. Tuhan ajar kami bukan hanya sekedar berbuah, tetapi juga menghasilkan buah yang manis, sehingga buah yang kami hasilkan dapat dinikmati oleh sesama kami, dan juga dapat dinikmati oleh Tuhan yang adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan, berkati Kanike yang sudah mempersiapkan firman ini dengan baik. Terus berkati, terus berikan hikmat, pengurapan lebih lagi untuk boleh dipakai Tuhan. Berkati studinya dan keluarganya dan hubungannya, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bawa persembahan kami. Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.